Yang kami hormati Bapak Dewan Juri, Ibu Dewan Juri, serta Dinas Komunikasi yang sudah menyelenggarakan lomba inovasi daerah tingkat kabupaten tahun 2023 ini. Alhamdulillah kami peserta terakhir untuk hari ini, dan besok itu ya setengah cuman yang mau tidak mau harus saya sampaikan. Yang kami hormati juga peserta yang lainnya, rekan-rekan inovator yang dari mulai pagi sampai sekarang. Langsung saja perkenalkan, nama saya Wardina, saya dari Desa Sunendara, Kecamatan Surabaya, memberikan sebuah bentuk pemecahan persoalan saya yang di daerah saya secara internal dan eksternal. Berlatar dari internal yaitu rendahnya pemahaman literasi, terutama kaum perempuan. Banyak perempuan-perempuan mengeluh ke saya, padahal saya mungkin tidak ada kaitan, tapi permasalahannya adalah masalah anak, yang mana anak-anak kita usia di bawah anak-anak kita yang usia balita itu mengalami darurat literasi, atau anak-anak kita sudah banyak kecanduan digitalisasi yang luar biasa, dan itu merupakan krisis ke depan. Itu seperti apa saya membayangkannya, makanya berawal dari situ. Yang kedua, kurangnya bahan pustaka atau cerita. Ibu-ibu ketika saya bertanya apakah punya cerita, Bu, satu pun tidak punya cerita yang sifatnya adalah mengedukasi dari anak itu sendiri, sehingga banyak anak itu menangis. Permasalahannya bukan karena permintaan, tapi karena sesuatu yaitu bentuk hiburan, dalam hal ini adalah digital. Berani nggak untuk menghentikan itu? Tidak berani. Justru orang tua bahkan membelikannya gadget tersebut, kemudian bahkan membiarkannya. Ini yang jadi keprihatinan kita untuk melihat fenomena anak yang sekarang ini. Yang ketiga, berpalingnya anak menyukai bacaan. Sudah jelas lebih condongnya ke mendengar audio, sehingga saya memunculkan sebuah terobosan yaitu Gerbu Baca, gerakan buku dibacakan. Ini berangkat dari istilah di desa. Gerbu itu adalah gerogokan, gotong royong untuk memberantas sebuah hama yang bernama tikus. Jadi itu berlaku di petani itu ketika menggerobak gerogokan, di daerah saya namanya gerbu tikus. Nah, kita juga akan mengadakan gerbu membaca, dalam hal ini adalah literasi. Darurat baca itu berdampak pada karakter yang sudah mulai kita karuan. Permasalahan kita dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, dari detik ke detik, itu luar biasa. Informasi satu detik saya buka YouTube itu beda lagi, Facebook beda lagi satu detik, berapa lagi berjam-jam. Ini berdampak pada karakter yang sudah mulai pembenaran diri dari seseorang tersebut, dari terutama anak menyorotnya. Kemudian di eksternal itu Badan UNESCO mengatakan bahwa negara kita itu tingkat minat bacanya rendah sekali, bahkan sangat rendah. Saya tidak bisa mengungkapkan atau menyebutkan, tapi perpustakaannya terbanyak di dunia. Ini yang luar biasa. Ini kan suatu fenomena juga. Saya bingung, perpustakaannya terbanyak di dunia tapi minat bacanya rendah. Bagaimana koreksi hal tersebut? Ini bahan kami untuk membaca fenomena literasi tersebut. Kemudian digitalisasi ini
eh, sebagai rumusan kami, kemudian dependent gesture yang mana ketergantungan betul-betul diikat, betul-betul terbelenggu oleh sebuah teknologi yang bernama digitalisasi tersebut atau gadget. Sehingga bagaimanapun kita kalau ketergantungan kepada teknologi, otomatis inovasinya berkurang. Saya katakan inovasinya berkurang karena kita ketergantungan. Jadi inovasi yang terbatas menurut saya. Jadi tidak seluas-luasnya inovasi. Tadi yang disampaikan oleh Ibu Dewan Juri mengatakan bahwa inovasi berkelanjutan yang mana itu saja. Ini yang menjadi persoalan. Sehingga muncul karena kita juga melihat budaya kita itu sudah mulai konsumtif, sudah mulai pragmatis, sudah mulai instan, tidak mau proses, apalagi inovasi. Nah ini akhirnya dari berlatar itu lanjut. Berlatar dua itu inovasi berbuasa ini sebuah terobosan dari 10 inovasi yang saya lakukan. Karena dulu saya inovasi yang pertama jajar baca, gelar baca, ya itu saja. Peningkatannya ya itu saja. Akhirnya saya bagaimana model baru ini baru bentuk belum ke digital, baru ke saya membacakan. Nanti sasarannya ada di sini. Ya. Ini konsepnya saya membacakan, tapi nanti diterapkannya adalah ada sasarannya yaitu tujuan dan sasaran. Tujuannya pertama ingin mengimbangi teknologi, ingin mengembangkan wawasan yang lebih luas lagi, terutama kepada perempuan. Nah ini adalah perempuan menuju perempuan cerdas. Ada namanya Gempuca, gerakan perempuan cerdas. Kemudian yang ketiga ini memahami akan pentingnya pelestarian budaya lokal yang sekarang sudah mulai terkikis habis. Ya. Nah kita bagaimana mengembalikan dengan adanya pemberdayaan masyarakat lokal yang ada atau muncul di daerah kami. Kemudian sasarannya, nah tadi saya melihat tiga mungkin teman saya sasarannya rata-rata tadi stunting masalah ibu hamil. Saya juga sama, ibu hamil dan ibu menyusui, tapi bukan berkaitan dengan kesehatan, tapi berkaitan dengan edukasi. Ini karena gerakan ini satu yang saya jalankan baru dua. Yang pertama, saya ketika menengok ibu hamil yang saya bawa adalah buku selain Kempes. Ini saya sudah membuat bentuk ini tas ya, bertuliskan dengan gerakan berbahasa. Ini sudah berjalan. Kemudian saya sisipkan itu. Ini sudah bekerja sama dengan PKB dan Ibu PKK kader Posyandu. Kemudian yang berikutnya adalah anak-anak jalanan. Saya melihat setiap hari pengamen luar biasa. Saya satu bulan jam 3 sampai jam 5 3 orang pengamen. Nah ini kan permasalahan yang sangat mengganggu mental kita. Ketika kita berada di rumah ini depresi dan lain sebagainya. Ini kan perlu kita tidak lanjut. Ternyata persoalan yang muncul dari anak-anak tersebut adalah permasalahannya kurangnya edukasi, tidak membutuhkan masalah, tidak berbicara masalah ekonomi. Satu, karena mereka mengakui bahwa saya ini terbatas dengan pengetahuan. Akhirnya otomatis untuk berinovasi, untuk kemandirian tidak ada. Kemudian yang ketiga adalah tadi lintas ya. Lintas elemennya, atau saya lintas kalangan. Jadi ini yang paling penghujung itu semua kalangan. Ini yang saya lanjut. Ruang lingkup inovasi yang kami terapkan, bagaimana cara pelayanannya? Yaitu pertama, layanan secara intensif bagi perempuan dalam pendidikan keluarga.
sadar baca. Nah, ini adalah kelanjutan dari gerakan literasi sadar baca. Itu muncul gerakan buku dibacakan, atau istilah lainnya adalah read aloud. Kemudian yang ketiga adalah layanan inklusi sosial. Bagaimana menerapkan konsep membaca atau literasi itu langsung menerapkan aplikasi diterapkan secara nyata. Kemudian penerima manfaatnya kepada perempuan yang lemah pengetahuan dalam bercerita. Ini yang terjadi. Kemudian yang kedua, masyarakat yang minim dengan pengetahuan, sedangkan di situ banyak potensi-potensi yang muncul. Kemudian yang ketiga, mengembangkan potensi diri setiap insan. Ini penerima manfaat dari gerakan buku dibacakan. Itu 3 poin itu yang kami targetkan. Kemudian stakeholder yang kami gandeng di sini ada Dinas Perpus, Dinas Pendidikan, PC Himpaudi, Camat Suranenggala yang inisiasi, PLKB Kecamatan Suranenggala, Puskesmas kepalanya sudah kerjasama, kader PKK dan kader posyandu. Ini akan menggerakkan buku dibacakan dan akan dibagikan rutin setiap 1 bulan, dan akan menggerakkan yang namanya saya akan menitipkan buku kepada kader posyandu bagi ibu hamil, ibu menyusui, ketika hamil sambil menunggu anaknya membacakan, ketika ibu belum hamil atau belum melahirkan, itu sudah ada persiapan. Karena dalam menyambut sang buah hati itu rata-rata sangat bangga sekali. Bagaimana buah hati itu muncul, lahir, ini suatu kebanggaan bagaimana untuk anak tersebut kita bimbing menjadi anak yang istilahnya berguna, seperti itu. Dan ini kemarin juga ada kader dari posyandu memberikan data, ada 5 orang yang melahirkan dan kemudian akan ditengok dengan menyisikan buku-buku bacaan yang siap untuk dibacakan. Ini berjalan barusan 2 desa. 2 desa sudah berjalan. Nanti program ini akan sebagai program di kecamatan ini akan dijadikan sebagai program bersama-sama, artinya dibedakan. Dan pertanyaannya, bagaimana bukunya, dari mana? Apakah Anda kuat untuk membeli buku membagikan? Ya, kita tergantung daripada orang yang melahirkannya juga. Itu. Kemudian di acara ulang tahun rata-rata memberi kado, sisihkan buku. Ini program ini sedang berjalan. Karena banyak anak-anak yang ulang tahun, orang tua bingung memberi kado, sudah buku. Saya berikan bantuan di komunitas saya. Nah, seperti itu. Acara ulang tahun, hajatan, acara yang sifatnya itu berkaitan dengan anak-anak, ya, di tanah itu diselipkan juga. Tapi tetap, misalnya kita ulang tahun ya bawa kado, tapi di sini itu selalu ada. Ini programnya gerakan buku dibacakan. Ini baru tahap pertama, nanti kelanjutannya adalah melalui read aloud. Bagaimana membacakan buku dibacakan? Nanti lebih sangat mengenanya ketika buku dibacakan. Pertama, anak-anak ada interaksi. Yang kedua, kolbunya itu ada, karena anak ketika dibacakan sambil dipeluk, sambil diberikan sesuatu jiwa orang tua, kasih sayang. Dan itu yang bisa membangun hubungan batin, akhirnya mengenal. Kebaruan seperti apa? Di sini dulunya itu perempuan tidak mau membaca, ini baca buku. Yang penting ada uang suaminya, katanya begitu. Ini
usah terlalu ribet gitu. Yang penting dapat uang, kemudian memberikan susuan atau apa namanya bentuk kayak semacam kado dari anaknya. Nah, itu tidak. Nah, sekarang sudah mulai orang tua sudah mulai itu buku cerita Pak Titik, jadi seperti itu. Kemudian yang kedua, perpaduan gerakan sosial dan pemberdayaan inklusi sosial. Artinya kita dulu hanya mengandalkan gerakan sosial saja. Sekarang kita bagaimana menerapkan skillnya. Jadi kita undang melalui pelatihan, kemudian bagaimana cara memberikan pendidikan edukasi kepada balita, kepada remaja itu. Ini perlu kami lakukan, ya. Bukan sekedar istilahnya hanya gerakan-gerakan biasa saja. Setelah ada gerakan ini, kemudian yang ketiga, kita sudah mengembangkan tadi peduli sang buah hati. Nah, ini merupakan hal-hal yang jadikan tujuan pokok bagi kami dalam program Gebu Baca ini. Kemudian yang keempat, transformasi pengembangan karakter. Nah, kita membackup bagaimana supaya pengembangan karakter itu bukan karakter yang istilahnya westernisasi ya, tapi ke modern dan berakhlak. Nah, waktu uji coba itu 7 Mei 2021. Ini kita lakukan di acara launching gerakan dusun literasi. Jadi artinya RT tak jadikan ketua literasi. Nah, RT. Iya. Ketua RT itu saya jadikan sebagai basis literasi. Iya, Pak RT. Sehingga Pak RT merasa bangga sekali diberi jabatan itu. Nah, ini dampaknya ke masyarakat. Kemudian lanjut. Input ini akhirnya kita dengan kader LKB, dengan kader Ibu BKK sampai sekarang masih berjalan, dan bahkan dari LKB itu sering memberikan, tadi saya sudah dari awal Pak Wakil nanti ini ada 5 orang yang melahirkan. Nah, siap tak tanggung jawab untuk membacakannya? Siap, kalau tak saya. Nah, dan ini terjadi terus setiap hari. Ya, ada kota seperti itu, terutama kader LKB yang sering ke lapangan. Kemudian saya ceritakan dulu ketika kader LKB memberikan penyuluhan kepada ibu-ibu, saya kepada anaknya. Jadi ada hubungan yang sinergis. Jadi ketika ibu atau memberikan sosialisasi tentang kesehatan, saya nggak tahu ya, anaknya diserahkan ke saya untuk dibacakan. Jadi tidak ada istilahnya mengganggu satu sama lainnya. Ketika diberikan pelayanan seperti itu, ibu-ibunya fokus dengan kesehatan, anaknya juga fokus dengan layanan pendidikan yang sesuai dengan apa yang saya berikan. Nah, kemudian pendampingan perempuan ini kebanyakan adalah kader PKK dan posyandu. Yang ketiga yaitu pendidikan keluarga cerdas. Saya setiap 3 bulan sekali, dari mulai pertama pada waktu launching itu memberikan namanya anugerah ibu cerdas. Bentuknya seperti apa? Sertifikat. Dan itu merupakan kebanggaan tersendiri bagi keluarga yang belum pernah diberikan apresiasi. Jadi kadang-kadang saya membaca seorang masyarakat ibu-ibu diberikan sertifikat, itu bangganya luar biasa. Karena selama saya misalnya bertahun-tahun belum pernah saya dapat penghargaan sertifikat, padahal dari saya yang mendatangani saya. Tapi sebuah sertifikat itu luar biasa. Karena selama ini mereka melihat sertifikat itu hanya orang-orang yang istilahnya pandai, cerdas, dan punya jabatan dan sebagainya. Itu saya ternyata seperti itu. Saya membaca bahwa manusia itu harus diperhatikan untuk mendorong sesuatu pencapaian dalam tujuan kami. Nah, ini walaupun bukan
bukan instansi yang sifatnya pemerintah, tapi saya membuat konsep dari mulai perencanaan sampai evaluasi. Tapi ini hanya sekedar internal saja. Beda dengan puskesmas mungkin perencanaannya matang. Karena kita adalah swadaya, ya untuk itu kami hanya konsep yang sifatnya supaya lebih mudah dalam menjalankan programnya. Yang panen namanya, saya katakan panen. Panennya adalah sesudah, karena sebelum saya nggak bisa bicarakan mungkin. Sepanennya adalah pertama, perempuan yang mampu menguasai bahasa di beberapa anak itu tambah banyak, artinya tambah berkembang. Dan satu yang saya apresiasi adalah merasa tidak malu lagi membacakan. Dulu malu saya baca buku, misalnya kancil itu apa nak? Kancil binatang, kakinya berapa nak? Sekarang sudah mulai ada banyak, jadi tidak seperti membacakan orang tes atau jadi ada membacakan pakai irama, lantunan, bahkan misalnya suara orang tua ya orang tua. Nah ini perubahannya seperti itu, tidak merasa minder lagi sekarang, walaupun pendidikan biasa tapi tidak merasa minder. Kemudian perempuan punya buku atau cerita, mulai rebutan. Ketika launching, rebutan buku cerita. Nah ini. Kemudian yang C ya, atau 3, anak jalanan putus sekolah. Kemarin pada waktu itu saya membuat sebuah apresiasi namanya musik jalanan. Ya, jadi musik jalanan itu saya inginnya ditampung, artinya diberikan edukasi. Ya, karena pengamen itu menjual suara bukan kekerasan. Jadi kalau suaranya pengamennya enak misalnya, itu akan diberi uangnya juga enak. Tapi kalau suaranya begitu boro-boro, dengarnya juga udah. Gitu. Akhirnya apa? Akhirnya mereka mau diberikan edukasi dan yang paling kemauan mereka yang tadinya tidak mau di depan panggung atau tampil karena kita secara apakah itu menunjukkan kekurangannya, tapi ternyata mereka dihargai. Akhirnya lomba musik jalanan khusus pengamen yang ada di wilayah kita supaya menekan ketika pengamen itu benar-benar pengamen yang menjual suara itu. Kemudian perempuan peningkatan kemampuan sosial yang tadinya tidak mau nyemplik ya hijauan karena diberikan kekuatan yang percaya akhirnya mau. Kemudian yang tadinya tidak mau jaring sekarang mulai mau. Hal-hal seperti itu. Ya. Dan saya tidak ada istilahnya batasan kuantitas, tapi yang penting ada yang mau itu sebagai si A dan terus berkembang. Lanjut. Kalau poin yang terpenting adalah nomor 3, mungkin 1, 2, 4-nya. Ibu kayak cerita, anak kayak ilmu. Dengan adanya gerakan buku dibacakan, mungkin itu. Nah ini launching pada gerbu baca sudah di launching seluruh instansi. Ya. Kemudian di sini anak-anak dengan endorse kecilnya saya berikan dengan orang tuanya. Ini pada waktu anak itu ulang tahun atau anak itu misalnya nangis. Nah, hal itu dan itu dibacakan cerita semua. Dari mana? Ini banyak pertanyaan yang muncul. Dari mana bukunya? Nah, saya bilang dengan canda dari Tuhan. Ya. Tuhan itu ya artinya apa? Artinya saya misteri tidak tahu, ada saja. Banyak simpatisan seperti itu. Ya. Di sini kita sudah di launching bahwa gerbu baca di wilayah Sumatera Utara sudah dicanangkan.
tinggal mungkin pemerintah Kabupaten Cirebon melirik melirik yang apa, tidak melirik apa. Yang jelas saya sudah memberikan inisiasi di kecamatan kita sendiri. Oke, itu saja mungkin yang perlu saya sampaikan. Presentasi dari saya dengan gerakan kebebasan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Wakil ini komunitas literasi saya sudah mengenal beliau 3 tahun yang lalu ya Pak Wakil ya, waktu kita sama-sama di dinas perpustakaan. Dan Pak Wakil ini memang luar biasa, apa sibuk pokoknya dengan bukunya gitu ya. Jadi semua masyarakat itu diajak untuk membaca mengenal literasi, dan kegiatannya itu ada terus setiap hari gitu, di rumahnya atau di tempat lain. Kita berikan apresiasi dulu. Baik, terima kasih Pak Wakil sekali lagi. Maka dihubungi untuk memberikan masukannya. Maka silakan. Terima kasih atas waktunya Ibu Kabit. Pak Wakina, you are the best. Waktu pertama kali saya baca proposal apa itu, saya langsung kaget. Kok ada ya orang yang mau gitu kan? Saya pikir kok ada orang yang mau meluangkan waktunya untuk berkegiatan sosial atau mau memikirkan orang lain. Itu Biaya gitu kan, mikir, waduh ini. Coba kalau setiap desa satu ada seperti Bapak ini, wah luar biasa gitu. Tapi kembali Pak, yang saya pikirkan, apakah kita bisa mengkopi Bapak ini untuk desa-desa lain? Kan gitu pertanyaan saya itu adalah apakah ada gitu kan mencetak seorang Bapak Wakina ini untuk desa-desa lain? Itu harapannya yang bisa diinovasi ini. Ide Bapak diinovasi di tingkat kabupaten seperti itu, memberi dampak yang lebih luas. Tapi saya juga kadang sering mendengar Bu dengan teman-teman posyandu gitu kan, ketika ada program mana, isu mana, itu seolah-olah orang-orang itu hanya dia lagi dan dia lagi kan begitu. Makanya ini juga PR besar bagi masalah sosial kita untuk menumbuhkan kepedulian bagi orang lain. Tapi tadi kalau cuma Bapak Wakil pasti bugar ya Pak. Begitu. Apakah di desa lain itu bisa dilakukan ya? Di desa tersebut bisa diajak serta supaya Pak Wakil tidak sendirian. Apakah dengan kelompok Karang Taruna gitu kan? Nanti Ibu PKK lagi kan begitu ya? Atau juga dengan TK gitu Pak. Karena kalau yang TK itu yang sekolah satu, yang nganter satu. Itu kadang-kadang ibunya tuh ngobrol tapi sebenarnya nganter anak sekolah TK itu ibunya bisa dandan, fashion show juga gitu kan, fashion show juga di situ sambil ketemu ngobrol jajan. Pak pandemi mereka itu juga bisa menjadi sasaran dari mereka itu, sasaran program Bapak buat mereka. Saya catat di sini ternyata program Bapak itu inovasinya kecil tapi berdampak besar ya. Apa itu? Ketika diberikan apresiasi berupa piagam. Kadang kita lupa dengan hal yang begitu sepele mungkin ya Pak ya, cuma tanda tangan saya begitu. Ini menjadi ide Bu, terutama bagi saya ketika atau akademisi ketika berkegiatan di masyarakat, mungkin bisa dibuat agenda yang seperti itu. Ibu Ditempelkan di rumahnya Pak. Oh iya. Lebih mahal bikinnya daripada. Maka saya komplain aja. Iya, mungkin jadi mikir karena ibu-ibu rumah tangga kan mungkin bosan di rumah. Ketika mereka keluar rumah itu hanya ke TK saja itu sudah untuk refreshing. Jadi perlu diadakan untuk ibu-ibu rumah tangga ini ya Pak ya, berkegiatan. Saya mikir apakah perlu ada Miss Universal gitu kan ya, diberikan hadiah apresiasi untuk ibu-ibu
dari yang beberapa gitu ya, atau satu dari yang sedikit gitu ya, satu dari yang sedikit atau dari yang beberapa yang peduli pada literasi ya. Cuma di sini Pak Warkina ya, harapannya kan nanti Pak Warkina juga akan dibawa ya Bu ya ke tingkat provinsi. Ada beberapa masukan nih Pak Warkina dari saya ya. Mungkin dengan judul tadi sama seperti masukan saya ke program Puskesmas tadi, mungkin perlu dilengkapi juga judul Bapak itu apa tadi judulnya? Ya itu tuh upaya apa gitu, upaya untuk gerakan membaca atau apa gitu ya. Jadi di judul itu sudah nampak bahwa itu tuh inovasi untuk apa begitu. Nah, ada yang perlu saya konfirmasi ke Pak Warkina. Yang pertama, ini sasaran program ini tuh sebetulnya ibu-ibu atau anak-anak. Kalau saya lihat di latar belakang sih ibu-ibu hamil ya. Ibu hamil, betul nggak Pak? Ibu hamil, terus kemudian juga ada ini, tapi kemudian di situ muncul juga ada anak-anak jalanan begitu. Ya. Nah, sementara judul Bapak itu kan judul inovasinya gerakan buku dibacakan. Nah, gerakan buku dibacakan. Jadi fokusnya itu untuk siapa? Gerakan buku dibacakan itu. Gitu ya, Pak ya, itu mungkin perlu di ini kan programnya sudah berjalan. Artinya mungkin penempatan unsur-unsurnya itu mungkin yang perlu direvisi lagi. Nah, kalau tadi Bu Nurul memberikan masukan, kira-kira Pak Warkina tuh harus ngajak siapa supaya Pak Warkina ini bisa ada di setiap desa, gitu ya. Nah, mungkin yang pentahelix itu Pak Warkina, ajak akademisi. Kami di akademisi sangat senang Pak Warkina ketika ada program-program seperti ini, gitu, bisa melakukan pengabdian kepada masyarakat. Terus kemudian juga untuk supaya Pak Warkina tidak ya itu kan memang sudah lihat di kelas kita untuk tanpa dibayar, kemudian malah mengeluarkan dana sendiri begitu. Tapi juga mungkin perlu ada kita menggait dari dudinya kira-kira siapa CSR yang bisa didekati. Kemudian pemerintah mungkin dengan PK tadi, Bapak jangan putus harapan, silahkan saya mau delik atau tidak begitu kan? Yang seperti itu justru gimana caranya agar Bapak ini dilirik oleh pemerintah kalau memang ingin Pak Warkina itu ada di setiap desa, khususnya di Kabupaten Cirebon. Terus kemudian juga komunitas, salah satunya adalah komunitas yang Bapak pimpin. Dan satu lagi mungkin yang mungkin lupa oleh Pak Warkina, media. Mungkin Bapak belum sempat untuk mempublikasikan program-program Bapak melalui maksudnya di media-media massa, begitu di media cetak atau mungkin bisa minta dibantu oleh pihak pemerintahan atau bagaimana lah begitu. Mungkin itu masukannya Pak Warkina. Terima kasih. Baik, Pak. Ya, saat mendengar ide ini sebenarnya saya keren. Ya, bagi saya ya untuk dengan latar belakang ya masalah gadget dan digitalisasi muncul ide tentang membacakan buku. Tapi ya seperti yang ingin saya konfirmasi juga sebenarnya ini tuh sasarannya ibu-ibu yang dibacakan ibu-ibunya anaknya gitu Pak. Tadi di presentasi atau di proposal tuh agak membingungkan gitu untuk ditangkap. Yang dibacakan ceritanya itu ibu-ibu yang sedang hamil dan menyusui atau anak-anaknya, atau bagian dari program adalah mengkader ibu-ibu itu sebagai kader untuk membacakan. Nah, itu perlu diperjelas. Nah, ya, dan yang banyak dilakukan ke ibu-ibunya tadi yang saya tangkap bagi-bagi buku, nah, belum terceritakan programnya saat berjalan. Kapan sih Bapak bercerita itu? Hanya sekali saya tangkap saat di posyandu ibu-ibunya di workshop masalah kesehatan, Bapak menangani anak-anak untuk diceritakan. Tapi selebihnya program ini berjalan tuh kurang tergambar
Jadi perlu apa ya? Perlu ya sedikit disusun ulang, diceritakan ulang itu dari apa yang sudah Bapak lakukan, bagaimana menyusun agar mudah dipahami pendengar dan secara dari Langsung aja Bu, kalau kita apa Kak? Ya, sebenarnya saya juga nggak bisa jawab. Tapi saya sedikit untuk menambahkan baru jawab. Memang program itu dari khusus saya membacakan lewat blog. Begitu berjalan muncul sebuah karena dengan istilahnya apa ya, melihat langsung yang memberikan solusi. Jadi begitu kami memberikan cara membacakannya, kemudian orang tua itu tertarik untuk dibacakannya. Jadi artinya akhirnya tadi orang tua membaca buku pada anaknya gitu. Dari pengkaderan saya gitu. Ingin turun gitu, ke situ. Apa namanya? Jadi bukan berarti istilahnya saya membacakan, tapi saya memberikan pelatihan kepada ibu, kemudian ibu turun ke anak interaksi, karena tidak mungkin anak bisa membaca. Itu bagi yang punya anak. Yang hamil ketika menunggu, ya orang hamil itu lebih banyak malas, tidur, duduk, hati, menunggu 2 hari. Nah, ini sambil membaca teori itu saya. Itu menyasar ke ibu hamil. Jadi kemudian ibu menyusui, ya setiap hari sama kegiatan apa lah, menyusui ini sambil ditemani anak atau bayi sebelahnya sambil membacakan. Untuk apa? Untuk persiapan anak nanti berarti besar. Karena apalagi anak pertama, baru pertama lagi, apapun itu siap. Tidak mungkin kata tidak, semuanya bisa disuruh baca biasa. Karena punya anak pertama itu, waduh ini pertama yang mau hamil, yang sudah menyusui itu. Jadi kita berkaitan semua itu. Berawal dari saya membacakan, saya juga akhirnya ini gimana? Maksudnya kita bertambah lagi berangkat dari program pertama itu. Jadi saya ya memang takdir itu seperti itu, dan saya juga ya bisa untuk istilahnya memberikan program yang istilahnya baru kan ikuti saja di lapangan. Ya. Ini kemudian yang kedua saya jawab siapa lagi di desa. Saya malah terbantu oleh mahasiswa. Mahasiswa ketika kakaknya malam siang menemani saya. Tapi ketika masyarakat itu selesai, saya rindu. Saya sedih lagi. Jadi saya itu dirangkul, dibesarkan dan terus terang oleh mahasiswa, kekuatan saya. Karena mahasiswa betul-betul ketika terjun di masyarakat tanpa apa-apa. Tapi ketika mahasiswa itu kembali ke kampus, harus berkata apa lagi? Dengan rela meninggalkan. Tidur di rumah saya, membantu saya, diberikan gak mau. Inilah yang menjadi kendala. Dan saya bertanya, ya sama lagi karena ditunggu mahasiswa kakak nanti baru bisa desa itu. Sedangkan ada salah satu mahasiswa yang ketika lulus kemudian belum belum istilahnya mendapatkan sesuatu, kemudian menerapkan konsep saya, tapi hanya sebatas suami. Tapi ada tapi belum terjadi seperti itu. Sedikit nambahin dan ya itu kan tadi Bapak bercerita tentang proses itu yang sebenarnya ingin dilihat gitu apa bahwa ada pengkaderan ibu-ibu itu dilakukan pengkaderan ya bentuknya walaupun tidak disengaja tadi awalnya bercerita saja lalu kemudian si ibu-ibu itu menangkap dan ingin mereplikasi apa yang Bapak lakukan itu berarti itu ya bisa
bisa digolongkan sebagai workshop untuk ibu-ibu hamil dan menyusui. Berarti kan itu pengkaderan. Yang sasaran utamanya kan anak-anak generasi muda, anak-anak ibu-ibu itu dengan proses pengkaderan tadi. Itu Pak yang ingin dilihat. Kalau di situ kan Bapak tulis sasarannya ibu-ibu, ya nanti diperjelas bahwa ibu-ibu itu bukan sebenarnya ibu-ibu itu sebagai agennya Bapak untuk si anak-anaknya nanti. Ya. Lalu ya yang sebenarnya saya catat, yang saya tanyakan tapi lupa tadi itu ya kenapa nggak bapak-bapak? Iya sebenarnya tadi yang disasar kan, yang pelaksananya bapak-bapak, yang semuanya yang disasar kesehatan juga stunting nanti ibu-ibu semua kan, bapak-bapaknya dilepaskan aja. Ya apakah memang susah ditangkap gitu untuk diajarin seperti ini, untuk menjaga rumah tangga itu tetap dasarnya ibu lah gitu. Tapi bapak-bapak tuh ya udah sana nyari uang atau gimana bagi ya itu yang saya tanyakan bagi yang sudah di lapangan gitu. Oke, itu saja. Ya ini sudah saya ekspos. Untuk meningkatkan literasi dan minat baca masyarakat, salah satu taman baca masyarakat Padumaco melakukan inisiasi agar masyarakat bisa mendapatkan banyak literasi. Salah satunya melalui gerbang buku dibacakan. Uniknya, tidak seperti biasa menyasar kalangan pelajar, namun kali ini ibu-ibu hamil yang menjadi sasaran gerbang buku dibacakan. Para ibu hamil diberi buku bacaan secara gratis berupa buku cerita atau dongeng yang nantinya saat buah hatinya lahir, ibu-ibu bisa menceritakan lagi kepada anaknya dari isi buku. Sejauh ini para Perlu dibuat perlombaan Pak. Nah ini yang saya berikan apresiasi itu ketika saya bertanya kepada ibu-ibu, kemudian ibu lancar bahkan mampu membacakan 3 cerita. Itulah yang saya berikan apresiasi dengan sukarela itu, karena mampu membaca, mampu bercerita 3 buku. Nah ini salah satu contoh mengambil berhasil. Kemudian yang kedua masalah bapak-bapak. Kalau bapak-bapak saya libatkan itu akan mengeluarkan biaya yang luar biasa, minta kopi, minta ini, minta itu, tuntutan semua. Kalau orang tua cukup melihat anaknya, itu hasilnya. Jadi tapi saya karena ini lintas semua, insya Allah nanti menyasar kepada bapak-bapak juga akan saya lakukan, karena di dalam gerakan ini tidak ada